kita belum tahu lah, kan pemain prestasi banyak. Siapa tahu yang digosipin Joy Pelupesi yang datang Martin Paes, kan kita nggak tahu. Meski bursa transfer hanya menghitung hari, nyatanya Persib sudah kantongi calon pemain yang akan direkrut di putaran kedua, mulai dari Joy Pelupesi hingga Martin Paes. Iya, Persib Bandung sudah mengantongi nama pemain baru yang akan didatangkan pada putaran kedua Super League 2025-2026. Lalu, apakah mereka Joy Pelupesi dan Martin Paes? Sejauh ini Persib sudah resmi mendepak William Marsilio. Karena itu, tim berjulukan Maung Bandung butuh nama baru di putaran kedua. Hal tersebut diakui Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan. Pihak klub telah mengerjakan proses perekrutan dalam 2-3 bulan sebelum bursa transfer dibuka. Sudah ada, seperti musim ini, kami bekerja pasti 2-3 bulan sebelum bursa transfer dibuka, imbuhnya. Persib ramai dirumorkan oleh media bakal merekrut pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Joy Pelupesi. Persib dikabarkan jadi peminat terdepan untuk jasa gelandang berusia 32 tahun tersebut. Namun Aditya hanya berharap publik mendoakan langkah Persib agar dapat merekrut pemain berikutnya. Manajemen tetap optimis dengan langkah Persib Bandung andai bersedia merekrut pemain diaspora Timnas Indonesia. Optimisme Aditya didasarkan pada keberhasilan Persib Bandung mendatangkan 2 pemain Timnas Indonesia, Tom Haye dan Eliano Reindesters. Doakan saja, kalau melihat musim ini, 2 pemain naturalisasi berhasil direkrut atau tidak. Berhasil bukan? Itu bisa jadi tolok ukur. Lanjutnya, Aditya berharap Persib Bandung dapat mengulangi kesuksesan usai berekrut Tom Haye dan Eliano Reindesters. Namun pihaknya belum bisa memastikan pemain naturalisasi mana lagi yang bakal didatangkan. Aditya menyinggung nama Joy Pelupesi dan Martin Paes dalam pernyataannya. Sebagai informasi, keduanya punya kontrak yang bakal berakhir dalam waktu dekat. Joy Pelupesi punya kontrak sampai Juni 2026 bersama Lomelska, sementara ikatan Martin Paes bersama FC Dallas bakal berakhir pada 31 Desember 2026. Namun, pihak klub tetap mencari pemain terbaik sesuai kebutuhan tim di sisa musim 2025-2026. Pasalnya, Persib bakal melakoni misi perburuan gelar juara Super League dan AFC Champions League 2 pada putaran kedua nanti. Kami berharap bisa mengulangi kesuksesan yang sama, tetapi pemain naturalisasi banyak, kita tidak tahu siapa yang benar-benar datang. Bisa saja rumor menyebut Joy Pelupesi, tetapi yang datang malah Martin Paes. Kita tidak tahu. Yang pasti, tim berjuang mencari yang terbaik. Tom Haye ingatkan fokus tim setelah lolos 16 besar ACL 2. Kini, Persib harus siap hadapi Malut dengan perjalanan jauh. Iya, gelandang andalan Persib, Tom Haye, mengatakan bahwa laga terdekat Malut United akan menjadi tantangan berat bagi Persib, dengan salah satu faktor utamanya adalah perjalanan jauh yang harus ditempuh. Rencananya, Persib akan melakoni laga tunda pekan ke-12 Super League pada 14 Desember mendatang melawan Malut United. Yang menjadi sorotan adalah, Pangeran Biru akan melakukan perjalanan jauh ke Ternate untuk bermain di Stadion Laskar Kieraha. Menurut gelandang naturalisasi itu, laga ini sangat vital karena kemenangan dapat mengubah komposisi di klasemen sementara Super League. Jika berhasil mencuri 3 poin di laga tandang tersebut, Persib akan menggeser posisi rival sejatinya, Persija Jakarta, dan berhak atas posisi kedua di klasemen sementara. Haye mengatakan bahwa fokus rekannya saat ini tertuju pada pertandingan melawan Malut United yang dinilainya akan menjadi laga sulit dengan tantangan perjalanan jauh. Saya pikir yang menjadi fokus saat ini adalah laga melawan Malut United. Ini menjadi pertandingan yang sulit, perjalanan jauh juga harus kami jalani, ujar Haye. Pemain kelahiran Belanda ini juga menekankan pentingnya konsistensi performa tim, baik di kompetisi domestik maupun internasional. Saya pikir ini bukan tentang kami menang di AFC Champions League 2, tapi di Liga juga harus banyak menang, ujarnya. Di tengah jadwal padat yang harus dijalani, Haye mengaku bangga atas kerjasama rekan setimnya yang selalu tampil maksimal dan mampu meraih hasil positif di berbagai kompetisi. Terhitung sejak awal November, Tom Haye dan kawan-kawan sudah melakoni 7 pertandingan, baik di Super League maupun di ajang AFC Champions League 2, termasuk 2 laga terakhirnya melawan Borneo dan Bangkok United. Kedua pertandingan penting tersebut berhasil dimenangkan oleh Pangeran Biru dengan mampu mengemas 3 poin di masing-masing laga. Berkat kemenangan tersebut, Persib berhasil keluar sebagai juara grup di kompetisi ACL 2 dan memastikan lolos ke babak 16 besar. Sementara di Super League, posisi Maung Bandung kian menempel ketat Persija Jakarta yang berada di posisi kedua klasemen sementara. Persib saat ini mengoleksi 28 poin, hanya selisih 1 poin dengan Persija yang memiliki 29 poin di klasemen sementara.
Namun, Persib masih menyisakan satu pertandingan tunda, yakni laga melawan Malut United yang akan digelar pada 14 Desember mendatang. HY juga menyoroti padatnya jadwal dan banyaknya perjalanan yang harus dilakukan tim dalam periode kompetisi yang padat. Mungkin orang-orang lupa tentang seberapa banyak kami melakukan perjalanan, kata pemain yang menjadi motor lini tengah Persib tersebut. Gelandang berusia 30 tahun itu mengaku bangga dengan performa timnya selama menjalani rangkaian pertandingan padat dalam beberapa pekan terakhir. Saya merasa bangga pada tim ini, dan laga melawan Malut United itu akan sangat penting, ujarnya. Sebagai tambahan informasi, skuad Malut United banyak diisi oleh mantan pemain Persib Bandung yang pernah mempersembahkan gelar juara untuk Maung Bandung. Nama-nama seperti Ciro Alves dan David da Silva adalah dua pemain yang berperan penting dalam keberhasilan Persib menjuarai kompetisi 2 kali berturut-turut. Selain dua nama itu, ada juga Tyrone Del Pino dan Gustavo Franska yang turut mempersembahkan gelar juara bagi Persib musim lalu dan kini membela Malut United. Berita lainnya, Persib terancam sanksi AFC usai taklukan Bangkok United di ACL 2 gara-garanya karena flare. CEO Deputi PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyebut kejadian itu dapat menimbulkan hukuman dari AFC. Ia menyatakan bahwa sanksi tersebut dapat mempengaruhi kesiapan Persib menjelang babak 16 besar. Kami memahami bahwa kemarin itu seperti hajatan, jadi kami sangat memahami euforia dan animo bobotoh, ujar Adit kepada wartawan. Namun karena kejadian tersebut ada beberapa potensi sanksi yang muncul. Ada kekhawatiran lah, katanya menambahkan. Ia menjelaskan bahwa pembahasan awal dengan AFC telah dilakukan. Dari pertemuan itu muncul 2 opsi sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Persib sebagai konsekuensi. Semalam kami sudah berdiskusi dengan pihak AFC dan ada 2 potensi yang muncul, yaitu stadion ditutup 50% atau yang paling berat Persib tanpa penonton di 16 besar nanti, ucap Adit. Persib menilai beradanya bobotoh di babak gugur akan menjadi faktor penting untuk mendukung performa pemain. Maung Bandung menyebut bahwa atmosfer di stadion pada laga-laga sebelumnya memberikan dorongan besar bagi tim. Jujur saja, di 3 match terakhir, Bojan Hodak sudah bilang di pertandingan lawan Dewa United, Borneo Versi, dan kemarin lawan Bangkok United, sangat senang dengan dukungan bobotoh. Saya sih bisa bilang gila, atmosfer stadion luar biasa, terbaik, dan membuat pemain berlari tanpa henti, beber Adit. Manajemen mencatat lonjakan jumlah penonton yang signifikan dalam 3 laga kandang terakhir. Data tersebut digunakan sebagai dasar permohonan agar kapasitas penuh GBLA dapat dipertimbangkan kembali. Trafik penonton naik terus dari 19.000 ke 25.000 dan kemarin lawan Bangkok mencapai 28.000 lebih. Harapannya di babak 16 besar bisa sampai 32-35.000, tutur Adit. Kalau ditutup setengah itu berasa loh, dari 38.000 jadi hanya 19.000. Kalau tanpa penonton lebih berat lagi. Kerugiannya bukan hanya finansial tapi moral yang berpengaruh dengan animo bobotoh yang lagi hype. Semoga ke depan kita bisa lebih memahami aturan dan menjaga situasi, imbuhnya.